Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi amarna bi'tisami bihablillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dah. Amma ba'du, raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman waj'alna minas solihin. Amin ya mujibus sa'ilin. Hadratal muhtaramin, summa ila hadratil kiram, min jami saikhina ayuhal mukarramin sahibal fudala allazi yahduruna fi hadzal masjid jami al ihsan zadakallahu nuran wa ihsanan. Pada kesempatan ayeuna kita akan mengupas yang sederhana aja ya, perkawis bismillah. Sebagian diambil dari kitab Tanqihul Qawasid karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi kieu jamaah, dalam kalimat bismillah dimulai dengan huruf ba ya. Kemudian setelah huruf ba ada kata benda, ada ismun, ismi ya. Jadi ismi itu diambil dari akar kata sumumun ya. Sumumun atau sama atau samaun gitu ya, samaun. Apa artinya? Sama itu artinya apa? Ada yang tahu nggak nih? Hah? Ada yang tahu nggak sama? Hah? Ini yang gampang dulu, sama naon artina? Hah? Salah. Sama wal ardi samawati wal ard, sama na naon? Sama naon? Lewatin dulu ya, lewatin. Ya. Jadi sama eta artina langit. Langit dan bumi, sama wal ard ya. Nah, maksudnya naon disebut sama? Sama eta teh sesuatu yang tidak terjangkau. Langit kan tidak bisa kejangkau ya. Ta ari atap ieu teh, langit-langit ieu teh atap masjid, ieu disebutna saqaf. Saqaf itu sesuatu yang tinggi tapi bisa terjangkau. Pakai tangga bisa ya. Kalau langit nggak bisa gitu. Maka disebut sama gitu ya. Nah, setelah kata sama ya, ada kata sifat yaitu Allah. Bismillah, Allah ya. Nah, Allah ini karena ini kata sifat, maka sebutan sama ditempel ke kata sifat, jadi kata benda ditapel ke jeung kata sifat, jadi sama nate jadi ismun ya, ismun. Nah, ismun teh artina naon ismun? Hah? Ismi nama. Siapa? Ini. Panji teman. Ya. Gitu. Jadi kieu jemaah. Kita mulai sedikit-sedikit paham nih ya. Kenapa bismillah itu dalam struktur bahasa Arab itu dari kata sama berubah menjadi kata nama. Ya. Gitu. Karena dalam pepatah bahasa Arab ya, ada disebut al-ismu du'aun. Perhatiin nih, yang udah jawab nggak boleh jawab ya.
Al ismu du'aun artina naon? Ending. Hah? Al ismu du'a. Al ismu du'a artina naon? Ah, iya. Iya kan? Nah, al ismu du'aun. Artinya nama itu adalah doa. Ya. Gitu. Maka Allah dalam bismillah itu menggunakan artinya itu nama yang setinggi-tingginya. Karena namanya bergandeng dengan makna langit. Ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim arti bahasa Indonesia nate bi-nya ba-nya dengan nama Allah yang maha tinggi. Ya. Yang tingginya tidak terjangkau gitu. Haji Aksa bisa terjangkau, bisa dicolek. Hari Allah tuh bisa. Ya, gitu. Saking ku tinggi-tingginya gitu. Ya, jadi makna kedua jamaah sekalian, kata ismun eta dalam kalimat bismillah itu menunjukkan bahwa Allah ini menginginkan kalau kita memberi nama itu nama yang bisa mengangkat derajat, baik itu nama anak, nama perusahaan, nama naon ya, yang unsurnya kaidahnya bisa mengangkat derajat gitu. Al ismu doa untea. Jadi harus bersifat doa untuk mengangkat derajat. Ya. Wa qala Nabi SAW, innakum tud'auna yaumal qiyamati. Sungguh pada hari kiamat kalian akan dipanggil bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Ya. Pada hari kiamat itu kita itu nanti dikumpulkan ke Allah di semenjak manusia kanjeng Nabi Adam sampai terakhir, dipanggil itu nama kita dengan binnya. Ya, nama kita dengan nama bapak kita, bin. Gitu. Karena nama soleh banyak tapi binnya kan beda-beda. Gitu, ya. Jadi dipanggil dengan binnya gitu. Fa'aksinu asma'akum, maka baguskanlah nama kalian. Pan urang teh lamun aya nu jami ngaranna jurik nyebut lagi sok alim urang teh. Ya. Tapi lamun ngaranna kasep ngeunah nyebutna gitu, ya. Gitu. Jadi penting ya, penting panggilan itu dengan sebutan yang baik gitu. Contohnya kieu jemaah sekalian, ketika Rasulullah SAW dipanggil menghadap Allah dalam Isra Mi'raj, ya, beliau tidak dipanggil nama ku Allah, tidak dipanggil Rasulullah deh, tapi dipanggilnya abdi, ya, hamba. Artinya kedudukan hamba lebih tinggi daripada kedudukan Rasul, ya, gitu. Bukan asrobi rasulihi, bukan, tapi asrobi abdihi gitu, ya, gitu. Nah, saking begitu pentingnya arti sebuah nama, maka tidak boleh kita memberi gelar yang jelek-jelek kepada seseorang. Oh, si anu mah, si fulan mah anu ulah, ya, gitu. Jadi jangan pernah memberi gelar kepada orang yang jelek-jelek. Jadi setelah bi ismi kemudian kata selanjutnya adalah Allah. Allah itu sifatnya adalah lafzu jalallah. Ya. Lafzu jalallah itu wa makna ya al ilah wa ilah gitu. Bimakna makluh gitu. Jadi gini, Allah itu asal katanya namanya itu al-ilah. Ada juga yang mengatakan ilah gitu. Ya. Bimakna makluh. Makluh itu artinya yang disembah. Makluh gitu. Ya. Bimakna makluh yang disembah, yang diibadahi gitu. Nah, kemudian jamaah sekalian, ya,
huruf hamzah itu alif, huruf alifnya hamzahnya dari kata al-ilah itu dihapus, dihilangkan ku ulama ahli nahu teh ya. Ahli nahu baheula teh dihilangkan kata al-ilah itu, hamzahnya dihapus karena apa? Karena sering digunakan. Al-ilah mata hamzahnya dihapus jadi Allah. Jadi teu aya alif deui gitu. Alif lam ha gitu. Teu aya alif deui gitu ya. Gitu jamaah. Nah, kata ilah tidak dipakai. Kenapa kata ilah tidak dipakai? Karena kata ilah itu dalam struktur bahasa Arab bermakna jamak. Jamak banyak. Sedangkan Allah itu ahad, maka tidak dipakai ilah. Gitu ya. Kecuali di depannya ada la ilaha illallah. Kalau berdiri sendiri ilah tidak boleh. Ya, karena itu maknanya jadi jamak gitu. Ya, gitu. Maka di depannya itu ku ulama ahli bahasa teh dikasih huruf alif dan lam sehingga menjadi Allah. Gitu. Ya, gitu. Nah, nama Allah itu dalam struktur bahasa Arab tidak ditemukan bentuk jamaknya. Jadi khusus mufrad tunggal, gitu. Ya, jadi nggak bisa Allah digandengkan dengan siapa-siapa, nggak bisa. Gitu ya, tunggal Allah itu. Itu beda dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggris Tuhan teh God aja. Tuhan hiji dua God. Bahasa Indonesia Tuhan 1 2 3 Tuhan gitu ya. Gitu. Beda jeung bahasa Arab. Tak hebatna bahasa Arab ya. Khususnya bahasa Arab Amiyah, bahasa Arab Quran ya. Nah, ketika kata ilah itu ditambah dengan alif dan lam di depannya, maka kaidah bahasa Arabnya disebut isim ma'rifah. Isim ma'rifah itu artinya apa? Kata benda yang sangat dikenal. Ma'rifah, kenal. Ma'rifatullah, kenalilah Allah gitu ya. Kenapa disebut isim ma'rifah? Karena memang Allah itu dikenal oleh seluruh makhluknya gitu. Tidak ada makhluknya yang tidak kenal Allah, walaupun menyebutnya namanya beda-beda gitu ya, gitu. Nah, terus begini jemaah, hanya nama Allah itu yang diutak-atik tetap Allah. Alif lam ha. Alifnya dibuang jadi naon? Lillah. Lillahi ma fis samawati ya wa ma fil ard. Lillah. Terus lillah lamna dibuang jadi naon? Ya, lahu ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard gitu. Terus lamna deui dibuang jadi hu. Ya. Hu Allah ya. Huwa la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, hu-nya dibuang dah, haknya. Kalau haknya dibuang jadi naon? Berarti kan udah nggak ada huruf dah. Alif hilang, lam hilang, ha hilang. Hilang jadi naon? Ya. Haknya hilang berarti tidak ada huruf Allah. Jadi naon? Jadi naon? Iya, aya hadiahna ya. Hilang. Iya. Allah. Jadi naon? Hakna hilang, tidak ada huruf. Jadi naon? Sesuatu yang tidak ada sifatnya naon? Yang udah jawab nggak boleh jawab. Apa? Jadilah. Yang tidak ada jadi naon? Iya kan ada ya. Terus tidak ada jadi naon disebutna? Dihapus hakna. Sudah tidak ada huruf. Nyerah? Nanti simpan ya. Jadi goib. Ya. Apakah ketika goib itu Allah hilang? Tidak. Kenapa tidak hilang? Allazina yu'minuna bil
ghaibi. Ya, jadi tetap ada. Gitu jemaah. Coba sekarang Tuhan taknya hilang jadi Wuhan. Dibalik jadi hantu. Ya. Gitu jemaah. Gitu. Ya, itu. Jadi itulah kenapa dari huruf saja kita wajib mentauhidkan, wajib mengimankan Allah. Ya. Karena tidak ada aja ada. Ya. Gitu. Jadi jangan menganggap Allah tidak ada berarti hilang, tidak ada, tidak. Terbukti Allah tidak ada di hadapan kita tetap ada. Gitu. Ya. Itu jemaah. Kemudian di antara fungsi huruf ba yaitu al-musahabah. Dalam kaidah ada orang menjadi profesor itu cuma mengkaji huruf ba doang. Dengan dia menulis makna huruf ba jadi profesor. Ya, maka ada 9 fungsi huruf ba. Salah satunya adalah al-musahabah gitu. Artinya sesuatu yang mendampingi huruf ba itu, ya. Kemudian al-isaq, sesuatu yang melekat kuat, yang menempel kuat, ba. Jadi gini jemaah, ya. Setiap kita membaca bismillah, artinya amal atau pekerjaan, aktivitas yang akan kita lakukan dimulai dengan mengucap bismillah, artinya kita menempelkan Allah di dalam aktivitas kita. Itu yang harus kita sadar. Ya, gitu. Karena ba-nya itu sifatnya al-ilsaq. Gitu. Dan al-musahabah artinya nempel. Allah itu ada di samping kita. Kita mau minum bismillahirrahmanirrahim, Allah ini ada. Menyaksikan kita. Gitu. Ya. Gitu. Jadi begitu kita mengamalkan aktivitas apapun ketika bismillah itu artinya kita sudah berada dalam pengawasan Allah. Itu yang harus dimaknai, ya. Yang kedua, dengan mengucap bismillah dalam setiap memulai pekerjaan atau aktivitas, maka Allah akan memberi kemudahan dalam pekerjaan kita, aktivitas kita. Gitu, ya. Nah, ulah kieu. Bismillahirrahmanirrahim. Nyaho orang rek ngabohong, bismillah heula. Hah? Loba teh nu kitu. Aya we rek pidato bismillahirrahmanirrahim. Efek teh ngabohongan rakyat. Hah? Pidatona. Ngabohongan umat. Berarti itu bismillahna tidak nepi. Ya. Bismillahna bohong. Karena apa? Wailul likuli mukazzibin. Neraka welah bagi orang-orang yang suka berbohong. Ulah bismillah, lamun rek ngabohong mah ulah. Langsung we selamat pagi saudara-saudara gitu we. Da eta kanyawan rek ngabohong eta. Ya, gitu. Gitu. Tapi Pak, Hah? mungkin ya kalau mulutnya ya bisa berbohong tapi hatinya pasti tetap itu ngakui Iya. bahwa dia itu berbohong gitu. Bismillah itu kan diucapkan, artinya menjaga ucapan kita, bukan menjaga hati. Bismillah itu adalah bentuk ucapan, berarti yang harus dijaga adalah ucapan kita, gitu, ya, gitu. Nah, setelah Bismillah, kemudian baru kita benar mengucap bismillah dengan makna artinya, kita mengerti paham kalimat bismillah itu, barulah Allah turunkan rahmat. Jadi ini tidak nyambung. Ar-Rahman, Ar-Rahim itu adalah hadiah dari ucapan bismillah yang benar.
yang kita mengerti. Begitu bismillahnya paham, tara ngabohong tuh benar, ya, dari kaidahnya benar, barulah kita mengucapkan Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu adalah permintaan kita kepada Allah. Dan itu adalah janji Allah. Ya, baru Allah kasih kita rahmat. Rahmatnya naon? Ayat di oh iya can ye rahmatnya naon? Hah? Hah? Tadi Ar-Rahman Ar-Rahim. Ari Ar-Rahmatna naon? Iji lah naon? Udahlah kasih aja lah. Nanti saya jelasin. Benar tapi kurang tepat. Ya Roman ya Rohim. Jadi gini jamaah, rahmat itu induk kata, ya, turunannya Rahman Rahim, ya. Rahmat itu asalnya tina tilu huruf roha sareng mim, ya, rahmat gitu. Jadi dalam kitab Maqais Al-Lughah bahasa Arabnya 3 huruf roha dan mim itu dasarnya adalah sifat kelembutan, ya, sifat kehalusan dan sifat kasih sayang gitu, ya. Rahmat itu masdarna tina kata rohima yarhamu rahmatan, ya. Jadi ada benarnya juga ketika dibilang kasih sayang gitu, ya. Nah kemudian gini jamaah, sekarang gini logika tauhid nih, saya ngajak kita ngupas logika tauhid. Sifat Allah yang wujudnya Ar-Rahman, yaitu rahmat Allah yang memberi semua kebutuhan dunia, semua makhluk tanpa batas. Rahman itu artinya dia lebih tinggi, lebih luas. Jadi rahmat Allah kalau ditarik ke atas, kalau mahfud jadi lebih tinggi, ya. Kasih sayang Allah diberikan kepada semua. Kalau lebih tinggi itu kan berarti semua kena. Ya, kalau dari atas kan lebih luas yang kena itu. Kalau kita nyiram dari atas, yang kena lebih luas. Ya. Artinya gini, enggak itu kafir, enggak itu binatang, enggak itu hewan, semua kebagian. Enggak itu tumbuhan, semua makhluk Allah kebagian rahmat Allah, ya. Nah, kalau Rahim itu adalah sifat khusus. Kenapa sifat khusus? Karena Rahim itu adalah bentuk kasih sayang khusus. Sayang saya kepada si Akang beda dengan sayang saya kepada anak saya. Karena anak saya adalah dari rahim ibunya, istri saya. Jadi khusus rahim itu, ya, yang sifatnya kasih sayang Allah Ar-Rahman Ar-Rahim itu lebih kuat, lebih khusus gitu. Jadi kalau kita nih sebagai orang beriman itu udah pasti Rahman dapat, Rahim dapat. Sebagai makhluk dapat Rahman, sebagai Rahim lebih khusus lagi gitu, ya. Dia ke Bandung dikasih mobil tapi mobilnya lebih mewah lagi gitu. Itu untuk yang Rahim. Yang Rahman mah nu butut we, nu penting nepi. Ya, gitu jemaah gitu. Karena kaitannya dengan rahim, ya. Nah kemudian gini jemaah, harus kita catat nih ya, kalau Allah sudah menyukai makhluknya, yang Allah berikan itu bukan banyaknya tapi berkahnya. Jadi karena kita merasa kita saya ini berusaha disayang sama Allah, dengan rahimnya Allah, berharap rahimnya Allah, tapi nahan tuh benghar-benghar, bukan itu. Ya, kasih sayang Allah itu adalah berkah, keberkahan, bukan kekayaan. Banyak orang yang dikasih kekayaan rumah tangganya, anaknya nendang-nendang kepala orang sampai masuk rumah sakit. Aya tuh gitu. Akhirnya bapaknya ditewak ku KPK.
Ya, gitu. Ada orang yang hartanya cukup aja, sederhana aja, tapi hidupnya bahagia, anaknya saroleh, pemajikan soleh. Coba, ya, nah, itulah yang disebut dengan barokah, gitu. Ya, gitu jamaah sekalian. Maka gini, orang-orang yang membaca Bismillah, ya, dari setiap aktivitas dunianya itu dijamin menjadi orang yang takwa. Jadi kalau kita mau bertakwa gampang, setiap memulai apapun ucapin aja Bismillah, dimulai dengan Bismillah, maka insya Allah kita akan jadi orang yang bertakwa, gitu. Ya, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, kenapa kok sambungannya ke Al-Baqarah? Karena Bismillah itu adalah pembuka ayat-ayat Al-Quran, gitu. Ya, gitu. Kemudian siapa orang yang takwa? Nah, ini orang yang takwa ini ada standar orang yang takwa yang paling ringan, yang nggak boleh kurang dari itu. Ya, kalau kita mau disebut orang takwa, nggak boleh kurang dari itu. Gitu. Pertama, allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya. Jadi standarnya orang takwa itu dinilai ke Allah takwa apabila dia iman kepada yang gaib, iman kepada Allah, malaikat dan sebagainya. Kemudian menyempurnakan sholat, ya. Terus suka bersedekah, suka infak. Nah, itu ukuran takwa. Kalau 3 itu kita ada yang kurang, berarti kita nggak termasuk orang takwa. Ibadah bagus, iman bagus, koret, terjadi. Terjadi takwa, ya. Gitu jamaah. Nah, kemudian gini, kita masuk ke makna Bismillah nih. Sejak makhluk itu diciptakan ku Allah, ya, Allah itu sudah menurunkan wahyu sebanyak 104 wahyu kepada semua nabi dan rasul. Semua makna wahyu itu ada dihimpun dalam satu kitab namanya Al-Quran. Wahyu Allah dari mulai Nabi Adam sampai terakhir itu, Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW, itu dihimpun ke dalam Al-Quran. Ya, dari 104 wahyu. Kemudian Al-Quran yang 30 juz itu dihimpun dalam Al-Fatihah. Ya. Al-Fatihah itu dihimpun lagi di dalam Bismillah. Ya, Bismillah dihimpun lagi dalam Al-Fatihah itu terdiri dari 19 huruf. 19 huruf itu makna Al-Fatihah dihimpun dalam satu huruf ba. Gitu. Ya. Nah, kenapa huruf ba? Nah, ini kan kita bertanya nih, kenapa huruf ba? Ya. Syekh Bakari Al-Maki beliau qala, ya, huruf ba itu adalah huruf bibir. Kenapa disebut huruf bibir? Nah, ya. Mana dalilnya? Kenapa disebut huruf bibir? Huruf ba itu disebut huruf bibir karena ketika kita mengucapkan ba pasti bibirnya terbuka. Maka huruf bibir. Ba. Ya. Nah, dalilnya ini wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim, ya. Allah ingatkan kepada kita ketika Allah mengeluarkan anak turunan Kanjeng Nabi Adam, ya, alaihi salam, zuriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim, gitu. Keturunan mereka itu kemudian diambil kesaksian dalam jiwa mereka. Jadi semua nih kita sebelum diturunkan ke bumi, dimasukkan ke rahim ibunya masing-masing, dikumpulin nih di alam ruh. Kemudian ditarik kesaksian oleh Allah, ya. Allah bertanya nih kepada ruhnya semua manusia nih, ya. Alastu birobikum. Apakah kalian yakin saya ini adalah Tuhan kalian, Tuhan kamu, Rob kamu, kalian semua? Kumnya itu maknanya jamak, ya. Gitu. Alastu birobikum, apakah saya ini adalah Tuhan Rob kalian semua? Kemudian semua
ruhnya manusia menjawab, qalu bala syahidna. Ya Allah, betul kami semua bersaksi bahwa Engkau adalah Rabb-nya kami, gitu. Ya. Cuma persoalannya gini jemaah. Banyak yang lupa. Kebanyakan begitu borojol lupa. Ya. Nah, khusus untuk orang Islam, untuk umatnya Rasulullah SAW, Allah mengingatkan selalu kepada kita. Kenapa? Maka Allah dan Rasulnya dan para ulama lebih mengkhususkan surat Yasin. Disinilah salah satu kepentingan daripada surat Yasin. Kenapa? Karena di surat Yasin itu ada Allah mengingatkan kita bahwa kita pernah bersaksi bahwa Allah itu Rabb. Ya. Kalau nggak salah itu ayat 81 apa? Ya. Itu, ya. Apa? Yasin tuh. Ada jawabannya gini. Bala wa huwa khalaqul alim. Ya, itu 8 berapa tuh? 82 kalau nggak salah ya. Nah, jadi kita juga menyampaikan bala juga. Jadi Allah ingatkan kita dengan kata bala, seperti yang kita saksikan ketika kita ada di alam ruh, dengan bala juga gitu. Ya. Bala kalau di alam ruh bala syahidna, kalau di surat Yasin diingatkan oleh Allah bala wa huwa khalaqul alim. Benar ya Allah, Engkaulah yang Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui. Berarti maknanya adalah Rabb. Bahwa kita juga mengakui yang Maha-Maha itu adalah sifat Allah. Ya. Jadi aneh kalau orang Islam selalu ngaji Yasin terus tidak nyepeng karena hukum Allah. Berarti terang ngaji Yasin tak? Ya. Gitu jemaah, ya. Jadi enak kalau kita ngaji, ngerti bahasanya, ngerti maknanya tuh kita enak. Ngerti tujuan Allah menulis Al-Qur'an tuh apa isinya. Gitu. Ya. Terus dalam kitab gini, dalam kitab Kifayah Al-Atqiya wa Minhajul Asyifa, ya, Syekh Said Bakari itu menyampaikan bahwa gini, kenapa huruf ba itu dipakai sebagai pembuka huruf bismillah, kalimat bismillah? Karena di dalam huruf ba itu tersimpan ilmu Allah. Itu. Tersimpan ilmu Allah, ya. Wa qalu auda Allahu jami'al ulumi fil ba'i gitu. Auda itu yudi'u itu artinya menempatkan, ya. Jadi Allah itu menempatkan pelajaran, ya, ulumi, pelajaran fil ba'i dina huruf ba gitu, ya. Nah, ini cek ulama tasawuf ya, dikupas ya huruf ba, ya. Maknana huruf ba itu sebagai tempat Allah menyimpan ilmunya. Di situ dikatakan oleh ulama tasawuf, ya, tadi oleh beliau itu bikana makana, yaitu bikana dengan aku, makana maka semua yang ada itu ada. Gitu. Ya, itu kajiannya tauhidnya tuh. Ilmu Allah yang sifatnya akidahnya itu Allah. Itu, ya. Karena ilmu pertama itu adalah ilmu tauhid, ya. Bangunan Islam itu kan akidah, syariah, akhlak. Ilmunya itu tauhid, fikih, tasawuf. Ya. Jadi ilmu Allah yang berkaitan dengan akidah itu disimpan di huruf ba, ya. Bikana makana gitu. Dengan adanya aku maka semua yang ada itu ada. Jadi kalau Allah tidak ada, semua yang ada tidak akan ada. Gitu, ya. Wa biyakunu mayakunu, dengan adanya aku, firman Allah,
maka terjadilah yang terjadi. Maknanya apa? Tidak akan terjadi apapun di alam dunia ini tanpa izin Allah, tanpa iradah Allah. Ya, ini menenangkan diri kita nih. Suatu ketika kita mencari pekerjaan tidak terjadi apa, itu semua kita harus kembali kepada Allah. Gitu, ya. Jangan juga marah sama makhluk, karena biar gimana, Allahul lazi muqallibal qulub. Misalnya ente nih datang ke seseorang, ya Haj, ana salif nih fulus nih, ana mau pinjam uang sama ente nih. Terus kata yang didatanginnya itu si fulan, maaf, lafu aja nih, afwan, ana nggak mau kasih pinjam sama ente. Jangan marah. Kenapa? Karena Allahul lazi muqallibal qulub. Makanya kalau mau membutuhkan sesuatu datang ke seseorang, kita mau pinjam uang kah, mau minta tolong kah, mau apapun datang ke seseorang, sebelumnya berdoa dulu. Berdoa dulu kepada Allah, minta pitulung Allah supaya hati si fulan itu dibalikan jadinya urang. Gitu. Ya, ulah selonong boy datang kayak habis gitu teh langsung aral ke Allah teh. Allah naon. Ya, itu jemaah. Ini penting nih. Nah, kemudian sekarang huruf ba dari dalil akli, ya. Dalam bahasa Indonesia ba itu artinya dengan. Maka maknanya huruf ba dalam bismillah itu tanpa kekuasaan, tanpa dengan dengan, ya, tanpa dengan kekuasaan Allah tidak akan pernah ada. Ya, kemudian tanpa dengan kekuasaan Allah tidak akan pernah terwujud. Kemudian tanpa dengan kekuasaan Allah tidak akan pernah terjadi, gitu. Ya. Itu jemaah. Nah, kemudian apa hikmahnya huruf ba di awal bismillah? Wal hikmatu fi annallaha ja'ala iftitahal basmalati, gitu. Hikmah Allah menjadikan huruf ba sebagai awal bismillah nyaeta bil baiduna ghairi haminal hurufi li annaha harfun safawiyun tanfatihu bihi asyafatu, gitu, ya. Artinya gini. Mananya gini jemaah. Karena huruf ba adalah huruf bibir bagi yang mengucapkan, maka menyebabkan bibirnya itu menjadi terbuka, gitu, ya. Kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan begini. Ini dalam kitab Tanqihul Qaul Hasid, an Jabir bin Abdullah qala, diceritakan oleh Imam Atha dari Imam Jabir bin Abdullah qala berkata, lama nazala bismillahirrahmanirrahim haroba al-ghaimu ilal masyriqi, gitu. Ketika Allah menurunkan bismillah, ya, kalimat bismillahirrahmanirrahim, mendung itu berlari ke arah timur. Ya. Mendung enggak ada. Jadi di tempat turunnya kalimat bismillah itu enggak ada mendung, langit cerah. Karena lari ke arah timur. Wasakanat ariyahu, angin kemudian bertiup, wahajal bahru, ya. Angin berhenti bertiup, kemudian wahajal bahru, laut itu ombaknya bergolak. Laut, ya. Wasgotal bahaimu biazaniha, gitu. Kemudian hewan-hewan itu diam semua mendengarkan, pasang telinga mendengarkan turunnya kalimat bismillah, ya. Warajamat asayatinu minas samai, kemudian setan-setan tuh dilemparin dari langit ke para malaikat. Jadi setan teh kalabur. Untuk turunnya bismillah itu Allah bersihkan langit dan bumi, gitu. Sampai setan dia diusir, ya. Wa khalafa Allahu azza wajal bi izatihi, gitu. Kemudian Allah itu bersumpah dengan kemuliaannya, ya. La yusamma ismuhu ala saqama ila safaha, gitu. Maka tidaklah orang-orang yang menyebut nama bismillah tadi
ketika dalam keadaan sakit ila safaha, maka Allah akan sembuhkan. Ya. Jadi kalau kita sakit tuh sebelum minum obat bismillah. Ya. Wala yasma ismuhu ala syai'in ila baraka fihi gitu. Orang-orang yang menyebutkan dan tidaklah orang-orang yang menyebutkan kalimat bismillah tadi atas sesuatu yang dia kerjakan kecuali Allah memberkahi. Allah kasih berkah nih apa yang kita kerjakan dengan bismillah, ya. Wa man qara'a bismillahirrahmanirrahim dakhalal jannah, dan siapapun yang membaca bismillahirrahmanirrahim akan masuk surga. Zakaroha Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kemudian diingatkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, ya. Oh, maksudnya ini yang tadi itu juga diingatkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, ya. Yang makna manfaat bismillah itu, fadilah bismillah, ya. Itu diingatkan juga oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam qala ma min abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini bersabda Rasulullah SAW, tidaklah orang-orang yang mengucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim ila zabasyaitanu kama yazubur rasahu 'alan nari gitu, kecuali setan itu hancur meleleh seperti melelehnya timah kena kebakar ketika 'alan nari, ketika kebakar api gitu, ya. Gitu. Terus qala Ibnu Mas'ud berkata, syaitonul mu'mini mahzulun, setannya orang mukmin itu kurus kering. Kita yang beriman ini, ya, yang bukan hanya Islam tapi beriman. Maknanya iman salah satunya dalam kajian ini adalah setiap akan melakukan perkara apapun kita mengucap bismillah, maka itu standar iman kita. Orang yang mukmin ini setannya itu kurus kering. Ya. Kenapa kurus kering? Wa qala Qais ibnil Hajjaj qala li syaitani dakhalat fika wa iz mislul jazuri gitu, ya. Ibnu Qais ibnu Hajjaj qala berkata, ya, li syaitani, setanku itu dakhalat fika wa iz mislul jazuri, ketika masuk ke dalam tubuhku itu setan itu sebesar onta, ya. Kemudian wa ana almana mislul usfuri. Nah, sekarang setan itu yang ada di dalam tubuhku itu segede burung parkit. Kunaon jadi leutik banding kumineng mengucap bismillah. Ya, gitu. Qultu wali mazalik, ya. Terus ada temannya, sahabatnya bertanya, kenapa bisa begitu, katanya. Qala, kemudian dijawab, ya, oleh Imam Ibnu Qais, tazibi bizikrillahi ta'ala, karena aku hancurkan setanku itu dengan zikir kepada Allah, ya, diantaranya zikir bismillah, ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma min abdi yaqulu bismillahirrahmanirrahim, abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim, tidaklah seorang hamba yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim ila amarallaha ta'ala kirama gitu, kecuali Allah akan perintahkan malaikat kiram. Siapa itu malaikat kiram? Ay alallaha ta'ala katibina ay amalan nasa gitu, malaikat-malaikat mulia yang di sisi Allah yang mencatat amal perbuatan manusia. Ayatubu fi diwanihi arba'i ma'ati hasanatin ay sohaf ifahu gitu, ya. Jadi ada malaikat di sebelah Allah, ya, yang tugasnya itu khusus menulis amalan-amalan manusia itu, khusus untuk menulis 400 kebaikan manusia. Kan kita ini ada malaikat apa dia di kita itu, ya, pencatat amal, Raqib Atid, ya. Raqib Atid ini nyetor ke Allah catatan kita. Nah, ketika Raqib Atid nyetor catatan kita ke Allah, tapi ditambah oleh catatan dari malaikat ini tadi, ya, malaikat kiroma gitu. Malaikat kiroma tugasnya khusus mencatat amal kita dengan mengucap bismillah itu 400 kebaikan.
maka catatan amalan buruk kita akan kalah tuh. Ya. Gitu 400 kebaikan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Rasulullah SAW itu bersabda, barang siapa yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim sekali aja, ya, lam yadko min zunubihi gitu, dan tidak tertinggal secuil pun dari dosa-dosanya, ya. Sogo iri dosa-dosa kecil zarotan, dosa-dosa kecil sogo iri zarotan, artinya maksudnya dosa-dosa yang segede partikel, sogorotan itu apa ya, molekul lah gitu ya. Dosa-dosa yang paling kecil itu hilang dengan sendirinya ketika kita bismillahirrahmanirrahim, hilang tuh ya. Yang nggak hilang tuh kan dosa-dosa besar ya gitu ya. Kemudian gini jemaah, ini penting untuk kita ya, ini dari riwayat seorang ulama. Wa zakara anna Bisran al-Hafi, diceritakan oleh Bisri al-Hafi, ro'arok atang fiha gitu. Beliau itu menemukan kertas yang ada tulisannya bismillahirrahmanirrahim, wa kana ma'ahu salah satu darohima ya, fa akhaza biha tiban wa tibiha gitu. Jadi maksudnya gini, ketika beliau menemukan sobekan kertas ada tulisan bismillah, kemudian beliau punya uang ma'ahu salah satu darohima, punya uang 3 dirham ya. 3 dirham itu kemudian dibelikan minyak wangi oleh beliau ya. Fa'akhaza biha tiban wa tibiha gitu. Kemudian diberikan minyak wangi, kemudian lembaran kertas itu diolesin pakai minyak wangi yang ada tulisan bismillah itu. Fanudiya fisirihi, kemudian dia merasakan dalam batinnya ada yang berkata, kama atibat ismunali natiban ismuka gitu ya. Engkau telah mengharumkan nama aku, maka aku pun akan mengharumkan nama engkau. Jadi ulama ini ya, Tibi al-Bisri ini menjadi ulama di masa tabi'ut tabi'in itu yang terkenal di masanya dan di zamannya gitu ya. Gitu, karena apa ini janjinya, kama atibat ismunali natiban ismuka gitu. Karena engkau sudah mengharumkan nama aku, maka aku akan mengharumkan nama kamu ya. Jadi pesannya gini jamaah, kalau kita nemu sobekan-sobekan kertas tuh ada tulisan bismillah, ayat Quran, hadis, ambil. Jangan terus dibuang, kasih minyak wangi, simpen. Tumpukin aja nggak apa-apa, tumpukin juga nggak apa-apa, simpen aja gitu ya. Wa qala Nabi SAW aidan, man kataba bismillahirrahmanirrahim ya, barang siapa yang menulis bismillah nih. Nah sekarang Rasulullah SAW itu menganjurkan supaya kita itu menulis bismillahirrahmanirrahim. Fajawada tadiman lillahi gufirolahu mataqodama min zambih wama ta'akhoro gitu, wama ta'akhoro gitu ya. Jadi orang kita itu dianjurkan oleh Rasulullah menulis bismillahirrahmanirrahim dengan tulisan yang kita baguskan. Tapi bukan tulisan Latin ya, kita tulis bahasa Arab bismillahirrahmanirrahim tapi kita bagusin gitu. Nah setelah kita bagusin, terus kita simpan, kasih minyak wangi, kita simpan ya. Maka orang itu selama itu ada, orang tersebut akan diampuni dosa-dosa yang terdahulu dan yang akan datang. Itu jemaah ya. Maknanya juga dipermudah untuk kita bertobat kepada Allah. Gitu. Jadi latihan itu bismillah jemaah ya. Kalau saya dulu di Picung itu Rebo Wakasan. Rebo Wakasan itu habis subuh masih kita punya wudu, langsung nulis bismillah 313. Terus dikasih minyak wangi, disimpan gitu. Ya. Itu. Gitu jemaah. Terus gini, ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza jalastum majlis, ketika kamu duduk di majlis, majlis lukana, majlis apapun. Nah, ini saya kasih pengertian majlis ya supaya paham nih.
Apa yang dimaksud majlis? Majlis itu artinya apa? Jalasa. Hah? Jalasa. Majlis artinya apa nih? Ayah hiji deui. Yang belum jawab siapa? Hah? Majlis, jalasa. Asal katanya jalasa. Coba, naon artinya? Hah? Salah. Ayo. Hah? Simpan dulu, simpan ya. Majlis itu artinya duduk. Duduk itu ada qu'ud, ada majlis. Kalau disebut ijlis, jalasa, duduk, itu duduk dari bawah pindah ke atas. Kalau qu'ud dari atas turun ke bawah. Nah itu diksinya bahasa Arab, hebat ya. Jadi gini jemaah, kenapa Rasulullah mengatakan majlis? Maksudnya kumpulan orang-orang yang ada di majlis itu kumpulan orang-orang yang diharapkan bisa naik derajatnya. Gitu. Maka disebut majlis ilmu supaya orang yang berilmu itu naik derajat. Nah, orang yang thalabul ilmu naik derajat. Nah, beda dengan qu'ud. Qu'ud itu duduk ke bawah. Gitu ya. Setelah maka kata Rasul, apabila kamu sudah menyelesaikan sholat, maka ingatlah Allah, berdiri, duduk, berbaring, dari atas turun bawah, gitu, ya, itu jemaah. Gitu. Jadi kita itu sebelum datang nih, kita datang ke majlis, sebelum duduk bismillah dulu. Jangan langsung asal duduk gitu, ya. Gitu. Jadi kita bismillah dulu. Nah, kemudian gini jemaah. Selain mengucap bismillah, yang disunahkan oleh Rasulullah SAW itu sebelum duduk kita itu fayaqulu, diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengucapkan bismillahirrahmanirrahim wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi sebelum duduk itu kita bismillah dan sholawat, ya. Fa inna man fa'ala zalika waqallahu bihi malaka, maka siapapun yang mengamalkan sebelum duduk di majelis itu bismillah dan sholawat, membaca sholawat, maka Allah akan mempercayakan kepadanya itu sebuah kerajaan. Jadi Allah akan angkat derajat kita itu supaya kalau raja itu kan dihormati orang, dihargai orang gitu, jemaah, ya. Gitu, akan dihargai orang gitu, ya. Yamna'akum minal ghaibati hatta la yaghtabukum gitu. Allah akan selalu menjaga mereka dari gibah. Siapapun orang tidak akan bisa menggunjing atau menggibah kamu. Gitu. Ya. Jadi kita kalau mau duduk majelis tuh gitu, baca bismillah dan sholawat tuh. Ya orang mau gibah kita tuh nggak jadi tuh, ya. Nah, kemudian ketika kita selesai dari majlis, iza kuntum ya, kalau kamu selesai dari majlis karena majlis apapun, maka faqulu, maka ucapkan bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, ya. Fa inna nasa'iz zaktabukum, maka orang-orang itu tidak akan bisa memfitnah kamu. Gitu. Ya. Yamna'uhum al-malaku an zalika, malaikat juga itu akan melindungi kamu keluar dari majelis. Jadi kita nih nantinya kalau mau berdiri bismillah dan sholawat. Ya. Gitu jamaah. Jam seberapa ini ya? Hah? Jam 8. Udah ya, kita tutup aja ya. Insya Allah pertemuan berikut kita sambung dengan bismillah
gitu, supaya kita tahu makna-makna bismillah yang lain atau dengan kajian lain gitu. Itu jamaah sekalian, masih banyak nih sebetulnya, tapi ya udahlah minggu depan aja ya, pertemuan berikut. Aqulu lakum syukran katsira ala ihtimamikum ya. Innahu samiun qaribun mujibud da'wat wa yaqdiya hajat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.